Shalom, jumpa lagi dalam Weekend with Jesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir minggu ini kita akan merenungkan pesan yang diambil dari sabda Tuhan di Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Dua pesan penting bagi kita murid-murid Tuhan Yesus, yaitu mengenai apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan dilakukan. Seperti yang dengan jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam ayat 3. Turutilah dan lakukanlah segala hal yang telah diajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Yang pertama adalah kita diminta untuk menuruti dan melakukan segala kebenaran firman Tuhan yang telah diajarkan kepada kita, segala kebenaran yang telah disampaikan kepada kita, segala kebenaran yang telah kita dengar. Kita diminta untuk menghidupi firman Tuhan. Hal pertama ini adalah hal yang sangat penting yang tidak pernah dapat kita lupakan. Karena ketika kita melupakan hal yang pertama ini dan hanya sibuk dan fokus dengan keburukan-keburukan orang-orang Farisi, maka sebetulnya kita telah jatuh dalam dosa yang sama dengan mereka. Hal yang kedua adalah jangan turuti dan lakukan perbuatan-perbuatan mereka. Perbuatan-perbuatan apa aja itu? Yang pertama, mengajar tetapi tidak melakukan. Antara perkataan dan perbuatan tidak sama. Bisa bersikap baik dan sangat manis ketika berada di satu tempat dan berkumpul dengan orang-orang tertentu, tetapi bersikap sebaliknya ketika berada di tempat lain. Yang kedua, mengikat beban-beban berat dan menaruh di bahu orang lain, tetapi diri sendiri tidak mau menyentuh. Menerapkan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berat sehingga menghalang-halangi seseorang untuk menerima rahmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita justru diminta untuk memfasilitasi agar orang berjumpa dengan Tuhan Yesus, bukan menghalang-halangi mereka dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang berat. Yang ketiga, mencari pujian dan hormat, melakukan segala sesuatu agar dilihat, dipuji orang dan dihormati oleh orang lain. Dengan kata lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk jangan sampai hanya memperhatikan kemasan hidup kita yang indah, tetapi sebenarnya di dalamnya kosong. Oleh sebab itu, menjadi perenungan bagi kita bersama adalah 3 hal ini, yaitu yang pertama, apakah saya sudah menghidupi firman Tuhan yang telah saya dengar dan telah saya terima? Yang kedua, bagaimana pandangan dan anggapan orang-orang terhadap kehidupan saya? Apakah saya hidup sesuai dengan anggapan orang-orang tersebut? Yang ketiga, apakah saya dihormati atau dipuji oleh orang karena status saya atau karena jabatan saya, karena pengajar, karena prodiakon, karena pembawa firman, karena anggota dewan pastoral paroki, ataukah kita dihormati karena apa yang kita lakukan? Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir dari renungan ini, saya akan membacakan firman Tuhan dalam Yakobus 3 ayat 11. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita selalu mengeluarkan dan menghasilkan air kehidupan dengan membawa Yesus dalam dunia kehidupan kita sehari-hari. Saya Frankie, pengajar SEP Surabaya. Saksikan terus Weekend with Jesus setiap hari Sabtu di channel yang sama. Tuhan memberkati.